Rasanya puas sih ketika Haruto tidak berbasa-basi melawan sang ratu yang sudah jelas-jelas mengganggu kehidupan pribadi miliknya dengan keluarga. Ditambah sudah mengincar adik kesayangannya juga kan. Apalagi puas ngeliatin Haruto marah ketika melawan si ratu laknat itu ya teman-teman. Nyampe saat dia menghukum si ibunya sendiri di sini. Makanya ditonton alur cerita anime Zetsu wa Ore wa Saikyo Deshita episode keempat dan 5 dalam satu video. Enjoy teman-teman. Seperti biasa, Charlotte yang selalu bermain di kamar Haruto pasti kalau nggak nonton anime yang ngawasin dari tempat tinggal mereka dari para penjahat bagaikan CCTV aktif. Char pun ada menemukan orang-orang yang mencurigakan alias maling yang sedang beraksi teman-teman. Tiba-tiba Flare datang ke kamar Haruto meminta dirinya untuk ikut dalam melawan para penjahat juga. Namun dialihkan oleh Haruto dengan bilang bukannya Flare tugasnya sudah banyak dan sibuk banget. Tentu saja, Flay langsung menepis bahwa dirinya sudah selesai menyelesaikan segala tugas yang diberikan dan bisa kapan saja ikut dengan Haruto untuk mengerjakan misi pahlawannya untuk Charlotte. Char yang sudah kebanyakan berkhayal jadi ikut-ikutan seneng sendiri pas Flay pengen jadi anak buah sang pahlawan Ksatria Hitam yang membuat Haruto pun tidak berkutik dan membiarkan Flay untuk ikut juga. Saat mau berangkat pun, memang Haruto sudah melarang Flay untuk menunjukkan adegan ekstrim di depan Char karena masih kecil dan polos. Flay pun berkata iya akan mengikuti perintah Haruto di sini. Tapi ya yang namanya Flay ya iya doang kan ya teman-teman. Jadi susah untuk diomongin. Karena ketika Ksatria Hitam sudah menampakkan diri di depan para penjahat dan Flay yang memakai pakaian ketat dengan nama Flame Fenrir langsung saja memakai sihir api untuk membakar para penjahatnya. Untung ada si Haruto yang langsung menolong para bandit dari serangan sihir Flay yang bukannya berhenti malah makin jadi sihirnya untuk nyerang para bandit itu. Haruto langsung saja memukul Flay pakai palu mainan seperti di acara komedi gitu dan pada akhirnya menyuruh Flay untuk pulang aja. Di rumah pun, Charlotte malah senang banget melihat adegan yang ditampilkan tadi. Tapi si Char malah mikir itu sudah seperti acara komedi yang lucu baginya nih teman-teman. Terlepas Haruto yang sudah kelelahan diranjang. Di sisi lain, bisa terlihat si pangeran yang cukup kesal dengan apa yang terjadi pada dirinya yang sudah dikalahkan oleh Haruto yang hanya level 2 saja. Tiba-tiba ada pelayannya datang untuk mengajak si pangeran untuk waktunya makan malam sambil berganti baju. Dan di sela-sela itulah si pelayan ada menyarankan untuk pangeran mengajak Charlotte dalam inspeksi esok hari bersama-sama. Hal itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Terlihat mencurigakan ya teman-teman karena si pelayan berbicara sambil melotot matanya. Setelah makan malam, si Charlotte langsung kembali ke kamar Haruto dan menemukan bahwa Haruto yang asli sedang asik berbaring dan yang mengikuti makan malamnya itu adalah si cloningannya sendiri. Dengan makanan yang enak, si cloningannya yang punya kepribadian yang mirip dengan si Haruto ada ngambek dikarenakan Haruto enak makan di kamar sedangkan dirinya harus hadir di acara makan malam yang canggung dan tidak mengenakan untuk dirinya juga. Charlotte yang melihat itu merasa kasihan ke cloningannya si Haruto dan ada merasa sedih juga bahwa dia juga memiliki hal yang tidak mengenakan untuk dirinya. Bahwasannya dia diajak untuk ikut inspeksi daerah oleh si pangeran. Haruto yang kaget ada berpikir spontan dengan mengatakan apakah si pangeran itu adalah seorang lolicon. Tentu Haruto yang khawatir ada ingin ikut juga dan pada malamnya dia mulai melihat daerah yang akan dikunjungi untuk memastikan tidak terjadi apa-apa. Dan benar saja nih teman-teman, dia menemukan sesuatu yang aneh dengan melihat ada perkumpulan penyihir yang sedang ingin mensummon sesuatu. Saat disamperin, dengan nyeleneh dan polosnya, Haruto menanyakan apa yang sedang mereka lakukan dan hal itu membuat si penyihir kaget dan langsung mulai menyerang Haruto. Tentu ya sudah pasti yang seperti itu. Tapi, dengan mudahnya Haruto menghempaskan mereka semua terbang kemana-mana. Namun ada satu penyihir yang masih gigih dan mulai mensummon prajurit tengkorak untuk melawan Haruto. Dimana semua monster ini juga dengan mudah dilawan olehnya, sampai-sampai Haruto yang melihat kelemahan si tengkorak ada membalikan efek sihir pengendalinya yang membuat Haruto malah yang mengontrol para prajurit tengkoraknya sekarang ini untuk melawan para penyihir gelapnya itu. Karena para tengkoraknya sudah dikendalikan, si penyihir akhirnya mensummon golem besar untuk melawan Haruto. Awalnya memang agak susah untuk melawan si golem, namun karena titik lemahnya sudah dengan mudah diketahui, Haruto pun langsung saja menargetkan serangannya ke batu golem dan berbalik mengendalikan golemnya juga. Setelah berhasil menangkap para penyihirnya, Haruto pun mulai menginterogasi si kapten penyihir ini. Awalnya, dia yang tidak mau berbicara pada Haruto. Namun setelah diancam untuk dikubur hidup-hidup berawal dari anak buahnya duluan, dia pun mulai berbicara mengenai misi dan tujuannya.
Pada informasi yang diberikan, memang tujuan para penyihir ini untuk membunuh Charlotte atas perintah ratu dari kerajaan. Karena sang ratu melihat ada potensi yang tinggi dari si Char yang melebihi sang ratu nantinya. Dan hal itu dapat melengsarkan tahta si ratu yang cukup berbahaya. Makanya si ratu ini mulai mengusik wilayah Zenvis untuk mengincar Charlotte ternyata teman-teman. Makanya bisa terlihat nih tepat sekarang teman-teman. Ternyata si ratu inilah yang menyebabkan segala petaka yang terjadi pada keluarga Haruto beberapa waktu yang lalu. Hanya dikarenakan rasa keserakahan ratu yang tidak ingin direbut tahtanya oleh orang lain. Tentu Haruto yang mulai marah ada sempat tidak bisa berpikir jernih dan mulai hilang kendali atas sihirnya. Makanya golem yang dia kendalikan ada mengincar nyawa kapten penyihir dan mulai mengamuk. Namun untungnya saja bisa dihentikan olehnya juga, karena otaknya sudah mulai kembali normal. Karena kejadian inilah, Haruto mulai memantapkan dirinya untuk membahas sang ratu atas perilakunya yang ingin mengusik hal yang paling berharga untuk dirinya sekarang ini. Bakal ada pertempuran ya teman-teman. Mantap nggak tuh? Pada keesokan harinya, dalam perjalanan di kereta untuk inspeksi, ada Haruto, Charlotte, Putri, dan si pangeran yang ada membicarakan mengenai kejadian yang tidak mengenakan pangeran saat duel dengan Haruto. Di mana Haruto ada menjelaskan apa yang terjadi ketika dia menggunakan sihirnya dengan mudah. Tentu ketika didengar oleh mereka, pada nggak ngerti semua ya, soalnya penjelasan Haruto yang simple tapi susah untuk dipahami, karena tidak ada teorinya teman-teman. Makanya susah pada ngerti itu ya. Dan si pangeran ada mengira kalau Haruto itu adalah ras iblis yang mulai bangkit. Tapi untungnya saja kan di badan Haruto tidak ada ciri-ciri ras iblis yang memang orang tua Haruto sendiri kan hanya manusia dan bukan iblis seharusnya ya teman-teman. Si raja dan si ratu laknat itu teman-teman. Apalagi tidak ada ciri-ciri iblis pada badan Haruto sekarang ini. Ditambah dengan argumen kuat Charlotte yang bilang kalau dia saja tidak pernah melihat ciri-ciri iblis di badan Haruto saat mandi bersama. Yang sontak membuat Putri dan Pangeran jadi salting karena perilaku mereka yang tidak biasa itu ya teman-teman. Haha. Sesampainya mereka di tempat pengawasan, Charlotte, Putri, dan Pangeran ada langsung pergi untuk melihat lahan gandum yang sudah ingin panen, sebagai bagian dari pembelajaran mereka mengenai lingkungan di daerah sekitarnya. Haruto yang sendirian ada langsung datang ke tempat ayahnya untuk menanyakan sesuatu, di mana dia ada menanyakan mengenai kemungkinan bahwa ratu ada mengincar Charlotte. Hal itu tidak dibantah oleh ayahnya sendiri karena dia sudah mendapatkan surat dari Ksatria Hitam semalam, di mana dia sudah memberikan informasi yang serupa nih teman-teman. Ya namanya juga Haruto sendiri ya yang ngasih infonya. Ayahnya pun memang sudah ada mengira bahwa si ratu inilah yang menjadi biangnya. Namun karena dia adalah ratu, jadi mereka pun tidak bisa berkutik sama sekali. Haruto yang mendengarnya langsung mengeluarkan kata-kata yang polos dan berkata jika ratu yang kejam seperti itu lebih baik dilenyapkan saja. Zenvis ada mengatakan bahwa meskipun dia seperti itu, dia tetap sangat dibutuhkan di kerajaan itu. Karena jika dia tidak ada, akan ada peperangan dalam kerajaan antar dua belah pihak. Yang tidak lain adalah para bangsawan yang serakah itu teman-teman. Karena ternyata pada ceritanya dulu, si ratu inilah yang berhasil mengalahkan Raja Iblis dan mulai mendapatkan tahta kerajaan sebagai ratu setelah menikahi sang raja. Namun karena tekanan bangsawan yang cukup tinggi, jadi sang ratulah yang mengambil alih menjadi penguasa mutlak kerajaannya teman-teman. Tentu Haruto mendengarnya langsung saya berpikiran untuk kenapa tidak Zenvis saja yang menjadi raja. Tapi itu tidak mungkin untuk dirinya, namun berbeda dengan Charlotte yang bisa saja menjadi pemimpin baru kerajaan di masa depan nanti. Makanya Haruto yang mulai benar-benar menetapkan mentalnya ada merencanakan untuk bereuni dengan ibunya alias si ratu setelah 10 tahun lamanya. Sekalian juga untuk menyelesaikan masalah si ratu yang ingin mengusik kehidupan nyaman si Haruto bersama-sama dengan keluarga tercintanya. Nah, tanpa berlama-lama, ternyata pelayan pangeran itu adalah seorang ksatria yang ditugaskan oleh sang ratu untuk melenyapkan Charlotte namun gagal. Makanya saat dia melapor ke ratu, dia malah dilempari anggur ke kepalanya karena sudah gagal 3 kali kesempatan yang sudah diberikan olehnya. Keadaan ini bisa diperparah ketika sang ratu ingin menggunakan pedang pembasmi Raja Iblisnya untuk turun tangan dalam membasmi Charlotte sendiri. Namun saat dia memegang pedangnya, tiba-tiba ada ksatria hitam alias Haruto yang langsung menantang duel sang ratu di situ. Anak buah ratu pun dengan mudah dibuat pingsan dulu biar tidak membantu saat sedang bertarung. Ini langkah yang cukup pintar nih dari Haruto sendiri ya teman-teman, karena biar tidak ada yang gangguin saat pertarungan serius. Gitu maksudnya.
Dimulailah pertarungan antara Haruto dengan sang ratu, di mana ratu menggunakan 3 sihir sekaligus dengan perapalan yang cepat. Namun serangan sang ratu ini tidak mempan sama sekali ke Haruto. Dari ditenggelamkan dalam air, ditembaki es tajam hingga dibakar sekalipun, Haruto masih bisa bangkit dan tidak terkena damage sekalipun, teman-teman. Karena ratu sudah melangkah cukup banyak dalam pertarungan, Haruto pun mulai serius sedikit nih, teman-teman, dalam melawan sang ratu. Dia langsung menggunakan sihir tanpa atribut ke arah ratu, di mana kekuatannya itu cukup tinggi hingga membuat ratunya itu kelelahan. Setelah mana yang dimiliki ratu sudah mulai menipis, dia berbalik untuk menggunakan pedang ketika melawan Ksatria Hitam. Terlihat memang di awal-awal kalau ratu bisa menekan Haruto hingga tanah atau terjatuh, sampai-sampai terlihat tidak berkutik. Tapi ternyata memang ratu pun tidak bisa berkutik dan kalah juga di sisi perpedang. Dengan mudah ditebas pedangnya, berbalik pedang si ratu itu. Untuk pembalasan kepada ratu oleh Haruto, dia membuatnya memakai gelang seperti budak sebagai pembalasan Haruto karena sudah mengganggu keluarga tercintanya sekarang ini. Meskipun dia orang tua kandung Haruto sendiri, namun dia sudah membuangnya waktu kecil yang cukup membuatnya dendam, dan itu wajar sekali, teman-teman. Rasakan itu ratu laknat. Setelah kejadian itu, ada time skip selama 5 tahun berlalu semenjak kejadian itu terjadi. Semua kegaduhan yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi, teman-teman, untungnya. Dan sekarang Charlotte dan Haruto sudah semakin besar dari segi badan. Di sini mereka sedang merasakan asiknya bermain salju di hutan dekat kastil. Ketika bermain salju ini, Haruto baru menyadari bahwa kalau Flay itu selama itu tidak meminta apa-apa ke Haruto, meskipun dari pakaian sekalipun. Makanya, pada saat cuaca dingin itu, si Flay ini hanya memakai baju tipis. Makanya, Haruto menggunakan sihirnya untuk membuatkan baju untuk Flay. Di sisi Charlotte, karena dia semakin menjadi wibu atau otaku, dia meminta Haruto untuk mempraktekkan jurus rahasia yang dia ciptakan sebagai daya imajinasi dirinya dan dipraktekkan oleh Haruto sendiri. Meskipun pada akhirnya bikin malu aja ya, teman-teman, tapi jurus sihirnya bisa membuat damage yang luar biasa besar banget. Karena efeknya yang besar, sampai-sampai orang tua terkaget-kaget dengan apa yang terjadi di lapangan bersaljunya yang sudah bolong-bolong. Tapi Haruto menggunakan bayangan Ksatria Hitam sebagai alasan untuk menjadi pelaku yang membuat lubang besar itu. Karena sudah terbiasa ayahnya iya-iya aja akhirnya, teman-teman. Padahal makanya tahu bahwa itu kerjaannya si Haruto. Ketika Char, Flay, dan ibunya sedang bermain-main, Haruto dan ayahnya ada ngobrol mengenai kejadian yang terjadi selama ini. Untungnya tidak ada masalah yang terjadi di daerahnya selama 5 tahun terakhir. Ditambah ada isu bahwa Ratu tidak menampakkan wajahnya lagi di depan publik karena dia tidak mau memperlihatkan kalung budak di lehernya, pasti, teman-teman. Dan saking damainya, Haruto berpikir bahwa dia bisa hidup bersamalas-malasan seperti tujuan utamanya ketika hidup di dunia ini sekarang. Namun hal itu sepertinya bisa kandas karena ayahnya ada berkata bahwa dia meminta Haruto untuk bersekolah di ibu kota nantinya, yang langsung membuat Haruto kaget dan menolak secara belak-belakan ya, teman-teman. Ketika di kantor, Zenfis memang ada berbicara alasan pasti kenapa Haruto yang harus bersekolah di ibu kota. Karena memang ada surat rekomendasi dari sang raja yang mengundang Haruto itu sendiri dari sang putri perkiraannya. Ditambah, memang si pangeran Angku itu juga dalam 4 kelas nantinya, jadi dia akan masuk berbarengan dengan Haruto yang menjadi tujuan raja selama ini. Dalam suratnya adalah Haruto bisa berteman dengan si pangeran itu ya. Menurut Zenfis sendiri, meskipun itu raja yang ngomong begitu, tapi ada kemungkinan ada sang ratu yang diam-diam bermain di belakang untuk memancing kejadian atau kasus yang mungkin saja terjadi di masa depan nanti. Karena ratu begitu-begitu juga kan orang yang cukup licik ya, teman-teman. Selain negative thinking itu juga, Zenfis memang ingin Haruto melihat dunia yang luas agar bisa melihat berbagai perspektif dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ditambah ada tugas lagi untuk Haruto ketika ingin ke ibu kota adalah memilih pelayan baru untuk ikut bersamanya. Dan dia tidak boleh memilih Flay. Ya, meskipun tidak dibilangin juga kalau bawa Flay pada berantakan juga nantinya di sana.
Nah, ketika Haruto sudah kembali ke kamarnya, dia langsung saja berbicara dengan cloningannya untuk merencanakan agar dia bisa dikeluarkan dari sekolah untuk mengubah perspektif raja yang sudah merekomendasikan Haruto sebagai siswa rekomendasinya. Memang ketika ngobrol ini, mereka berdua karena sama-sama nggak mau repot, terjadi banyak penolakan dan perdebatan dengan apa yang akan mereka lakukan. Tapi ya untungnya pada akhirnya mereka mencapai puncaknya dan berhasil mencapai persetujuan. Meskipun memang pada awalnya Haruto ada ingin melenyapkan si cloning jika terjadi apa-apa pada dirinya. Nanti ketika di sekolah, dia yang membuat si cloning ini ngambeknya bukan main, teman-teman. Sebelum berjalan ke ibu kota, memang Haruto masih harus mencari pelayan yang akan dibawa olehnya. Tetapi sebelum itu, dia masih sering beristirahat di rumah kayu buatannya sebagai markas untuk mengurung diri dan bermain. Tentu saja ada Charlotte yang ikut bermain juga di rumah itu, sekalian dengan menggunakan pakaian Mao Shoujo miliknya sambil menonton anime kesukaannya. Memang Char sudah jadi otaku wibu sejati ya teman-teman. Dari pakaian hingga stik tongkat sihirnya pun dibuatkan sama Haruto, yang memang dimanjain banget di sini. Charlotte memang sudah jarang untuk pergi ke rumah kayu karena memang banyak banget yang harus dia pelajari. Namun Haruto malah bercerita bahwa dia sebenarnya bisa membantu Charlotte untuk berteleportasi menggunakan sihirnya. Tentu, langsung saja sihir ini dites oleh Haruto bersama Charlotte dan Flay. Ketika dites, memang Haruto ada mau menggunakan cloningannya sebagai tikus percobaan atau kelinci percobaan saat menggunakan sihir teleportasinya, karena takut berbahaya juga. Namun karena si cloningannya ini ngeselin parah, sampai-sampai ngebuat Flay pun ikut emosi dan masuk ke kamar tujuan, Haruto lalu melempar cloningannya masuk ke pintu sihir, yang untungnya baik-baik aja teman-teman. Memang cloningannya ini kelihatan semakin jadi ya, mungkin karena kebanyakan nonton TikTok ini ya teman-teman. Oke, itu aja alur cerita dari Jitsuwa Oresai Kyodesta episode 3 dan 4. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya atau di next video ini. Bye-bye!